bahan yang diperlukan dalam percobaan ini antara lain alatnya yaitu gelas plastik, mangkuk kecil sebagai tabung reaksi, kemudian kapas untuk mengaplikasikan alkohol, silet atau pinset, sendok makan, plastik sebagai penutup tabung reaksi, dan karet. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah susu, alkohol, dan juga getah pepaya yang menjadi sampel pada praktikum ini. Langkah yang pertama yaitu mengambil getah pepaya. Akan tetapi sebelum melakukannya, kita alangkah baiknya membersihkan pinset terlebih dahulu dengan alkohol. Setelah dipastikan bersih, maka kita dapat mengambil getah pepayanya. Kita mengambil maksimal 2 cm. Secukupnya. Nah, setelah dikira selesai kurang lebih seperti ini, cukup untuk 1,5 sendok buat nanti praktikum. Kemudian kita akan melakukan langkah selanjutnya. Selanjutnya yaitu membersihkan semua peralatan yang akan digunakan. Setelah semuanya sudah dibersihkan, langkah selanjutnya memasukkan susu 1 sendok teh ke dalam masing-masing tabung. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan getah pepaya yang tadi sudah diambil ke dalam masing-masing mangkuk. Mangkuk yang pertama tanpa diberi getah, mangkuk yang kedua diberi getah sebanyak 1 sendok makan, dan mangkuk yang satunya lagi berisi setengah getah pepaya seperti ini. Jadi mangkuk yang pertama tanpa diberi getah pepaya, mangkuk yang kedua diberi getah pepaya sebanyak setengah sendok makan, dan mangkuk yang ketiga diberi getah pepaya sebanyak 1 sendok makan full. Langkah selanjutnya yaitu menutupi tabung reaksi atau mangkuk kecil ini dengan plastik. Nah, jadi ini mangkuk yang sudah ditutupi menggunakan plastik dan juga karet. Ini yang A hanya terdiri dari 1 sendok susu, yang B terdiri dari 1 sendok susu dan setengah getah, dan yang C adalah terdiri dari 1 sendok susu dan 1 sendok getah. Kemudian setelah ini kita menunggu selama 2 jam. Setelah mendiamkan selama 2 jam, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengocokan pada ketiga tabung reaksi ini selama 5 menit. Nah, setelah melakukan pengocokan selama 5 menit pada masing-masing mangkuk, langkah yang selanjutnya yaitu kita harus membuka terlebih dahulu sebelum mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Jadi, ini merupakan hasil dari pengamatan ketiga mangkuk kecil tersebut yang berisi yang A hanya terdiri 1 sendok susu, yang B terdiri dari 1 sendok susu plus setengah sendok getah, dan yang C berisi 1 sendok susu plus 1 sendok getah. Getah pepaya mengandung enzim papain. Enzim papain memiliki sifat proteolitik, yaitu dapat menguraikan protein. Pada percobaan kali ini, susu yang ditambahkan dengan getah pepaya
akan menimbulkan minyak pada permukaan. Hal tersebut disebabkan karena enzim papain tersebut menguraikan protein yang terkandung dalam susu sehingga timbul minyak pada permukaan tabung. Enzim merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh organisme hidup dan bekerja secara spesifik. Karena sifatnya sebagai katalis atau mempercepat laju reaksi, jadi pada percobaan ini, jika semakin banyak ditambahkan getah pepaya yaitu sebagai enzim papain, maka laju reaksinya akan semakin cepat dengan menghasilkan minyak yang lebih banyak. Maka hasil dari percobaan ini, tabung A yang hanya berisi susu 1 sendok tidak mengalami perubahan. Sedangkan tabung B yang berisi 1 sendok susu dan setengah sendok getah pepaya dapat menghasilkan minyak, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Dan tabung C yang berisi 1 sendok susu dan 1 sendok getah pepaya menghasilkan minyak yang lebih banyak daripada tabung B. Sehingga kesimpulannya yaitu semakin banyak getah pepaya yang diletakkan pada susu, maka menghasilkan minyak yang lebih banyak dikarenakan laju reaksinya semakin cepat. Sekian video percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.